oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan insya Allah sesaat lagi kami akan sambungkan Anda dengan kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari kota Kudus bersama Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darimi Hafizahullah Ta'ala selaku pembina Yayasan Risalah Islam Kudus. Insya Allah di kesempatan pagi hari ini kembali kita akan mengkaji fikih sunnah dengan subtema fikih hari Jumat. Saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz kepada Ustadz. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim. Wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata ain innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, yang terus Allah berikan kepada kita semuanya. Yang dengan nikmat-nikmat itu kita bisa mengisi kehidupan kita dengan amal-amal kebaikan yang nantinya akan menjadi bekal terbaik kita di akhirat, yang merupakan kehidupan yang kekal selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menjaga kita di atas kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas sunnah hingga ajal menjemput kita dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang fikih salat Jumat. Dan pada kesempatan yang telah lalu, kita telah membahas tentang hukum khutbah Jum'ah, kemudian apa yang diwajibkan di dalam khutbah Jum'ah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah di dalam khutbah Jum'ah. Apa yang disunnahkan di dalam khutbah Jumat. Ada beberapa sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan ketika khatib
melakukan khutbah Jum'ah. Yang pertama adalah memulai khutbah dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga membaca syahadat. Ya. Ini ada 3 berarti. Yang pertama, menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ya khutbatul hajah. Kita bisa baca sebelum kita menyampaikan isi khutbah kita. Kita sanjung Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita membaca salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin. Kemudian ya, kita juga bersyahadat. Kita bersyahadat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah yahmadullah wa yuthni alaihi bima huwa ahlu thumma yaqul man yahdihillah fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah wa khairul hadithi kitabullah. Dahulu khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjungnya dengan pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengucapkan may yahdihillah fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Sebaliknya, barang siapa yang Allah kehendaki tersesat, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Wa khairul hadithi kitabullah. Dan sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Ya, ini kalau kita membaca khutbatul hajah sudah memenuhi semua yang disebutkan di dalam hadis ini. Innal hamdalillah, ini pujian dan sanjungan. Nahmaduhu, pujian sanjungan. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah. Ya, ini yang disebutkan di sini. Wa may yudlil fala hadiyalah. Baik. Yang berikutnya dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'ashiyatan ba'da as-salah fatashahhad wa athna 'ala Allah bima huwa ahlu thumma qala amma ba'd. Di sini ada tambahan, ya, tasyahud, yaitu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau membaca syahadatain. Kemudian beliau baru mengatakan amma ba'du. Disebutkan di sini wa yustahabbu an yabda'a bi khutbatil hajah. Dianjurkan untuk memulai khutbah itu dengan membaca khutbatul hajah. Ya, khutbatul hajah, innal hamdalillah, yang sering kita dengar, ya. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, ya.
sampai firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yaitu kemudian ditambah amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya. Ini ya disunahkan untuk dibaca sebelum kita menyampaikan isi khutbah kita. Disebutkan di sini waqad sahha an Umar ibn al-Khattab wa ibn Mas'ud annahuma kana yastaftihani bihadza khutbah al-jum'ah wa ghairaha. Telah sahih, telah valid dari sahabat Umar ibn al-Khattab dan juga sahabat Ibn Mas'ud, dahulu mereka berdua biasa membuka khutbah mereka dengan khutbatul hajah ini. Baik itu khutbah Jum'ah atau khutbah yang lainnya. Baik. Sunnah yang kedua, tafkhimu amril khutbah wa raf'us shaut. Jadi kalau seseorang sedang berkhutbah, ya, maka dia menjadikan khutbah tersebut khutbah yang serius. Sehingga orang-orang itu memperhatikannya. Dan juga angkat suara. Ini sunnah dalam khutbah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau berkhutbah, beliau benar-benar menghayati khutbahnya. Menjadikan khutbah itu terlihat sangat serius, sangat penting, sehingga jamaah itu benar-benar memperhatikan. Jangan seperti sebagian khatib yang khutbahnya itu datar saja, baca dari buku, baca nggak ada masalah ya, tapi nadanya jangan datar terus, sehingga akhirnya kebanyakan orang yang mendengarkan khutbah pada ngantuk. Tentunya ini sesuatu yang tidak baik. Ya, seorang khatib itu harusnya menjadikan khutbahnya itu hidup. Ya. Menjadikan khutbahnya itu menarik. Menjadikan para pendengar itu benar-benar tertarik untuk memperhatikan khutbahnya. Untuk merenunginya. Untuk mendengarkannya. Kalau khatibnya itu tidak demikian, ya, maka yang kasihan para pendengarnya, kaum muslimin, kasihan. Harusnya mereka mendapatkan faedah dan manfaat yang besar dari khutbah itu, tapi akhirnya mereka tidak mendapatkannya karena khatibnya kurang menarik, khatibnya kurang serius dalam berkhutbah, khatibnya tidak menjadikan khutbahnya itu menarik untuk didengarkan. Akhirnya banyak dari mereka yang ngantuk. Terutama ya di desa-desa ya. Khatibnya hanya baca buku kecil dan itu berulang-ulang dalam setahun. Sehingga kaum muslimin ya sudah hafal. Sampai hafal apa yang dibaca oleh khatibnya. Ini tentunya ya sesuatu yang kurang baik ya. Saya tidak mengatakan itu haram ya. Tapi ini sesuatu yang kurang baik. Kaum muslimin diwajibkan untuk memberikan waktunya untuk sholat Jum'ah dan mendengarkan khutbah. Jangan sampai kita sebagai khatib itu menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga ini. Coba bayangkan,
kalau kita serius dalam menggarap khutbah Jum'ah. Betapa besarnya manfaat yang didapatkan oleh kaum muslimin. Coba bayangkan kalau misalnya di masjid kita khutbahnya itu kita atur temanya. Misalnya 1 tahun ini kita jadikan tema-tema khutbah di sholat Jum'ah itu tentang Kitab Tauhid. 1 kali khutbah, 1 kali bab dalam Kitab Tauhid. Ya, bab dalam Kitab Tauhid itu 50-an bab. Ya, kurang dari 60. Ya, mendekati 60 bab. Itu kita bagi dalam khutbah Jum'ah. Kalau misalnya ya DKM mengambil keputusan ini, kemudian ya mengatakan kepada para khatibnya untuk melakukan atau menerapkan keputusan itu, maka khatib akan serius ya, dan kaum muslimin juga akan mendapatkan banyak sekali manfaat dari khutbah-khutbah. Nanti setelah kita tauhid selesai, misalnya beralih ke kitab yang lainnya, dibahas ya bab tertentu di setiap khutbahnya. Misalnya kalau kita ingin menggarap akhlaknya kaum muslimin, kita bisa mengambil misalnya bab-bab dalam kitab Riyadhus Shalihin yang berkaitan dengan akhlak. 1 kali khutbah 1 bab, 1 pembahasan, 1 tema. Dan betapa banyak tema tentang akhlak. Ada juga kitab yang sangat bagus dari Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, Ahadithul Akhlak misalnya. 1 kali khutbah, 1 bab atau 1 tema tentang akhlak tertentu. Kalau misalnya kita manfaatkan khutbah Jum'ah ini untuk hal-hal yang seperti ini, maka sang khatibnya bisa serius ya dalam mempersiapkan dan menyampaikan khutbahnya. Kaum muslimin juga akan mendapatkan banyak sekali manfaat dari khutbah Jum'ah yang mereka hadiri. Di dalam syariat Islam tidak ada kewajiban menghadiri khutbah Jum'ah kecuali ini. Tidak ada kewajiban menghadiri khutbah kecuali khutbah Jum'ah. Ya. Ini sesuatu yang sangat istimewa. Maka jangan sampai kita sia-siakan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, disebutkan di dalam hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat ainah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah, itu kedua mata beliau sampai memerah. Ini menunjukkan apa? Beliau serius. Beliau menjadikan khutbahnya itu hidup. Beliau semangat dalam berkhutbah. Kita sebagai khatib harusnya demikian. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah itu kedua mata beliau sampai memerah. Wa ala sautuh. Suaranya meninggi. Washtadda ghadabuh. Kemarahannya menjadi menguat. Ya. Maksudnya menampakkan kemarahan. Inilah, dengan seperti inilah khutbah Jum'ah menjadi apa? Menjadi hidup. Ya. Jadi orang yang mau ngantuk ya karena suaranya khatib itu meninggi, akhirnya bangun lagi, seger lagi. Apalagi kalau khatibnya sampai menangis ya karena penghayatannya terhadap isi khutbahnya. Mimik
ya, wajahnya itu benar-benar serius, ya. Mimik wajahnya menjadikan kita semangat melihatnya. Ya, ini sesuatu yang sangat bagus ya di dalam khutbah Jumat. Taib, ini yang kedua. Sunnah yang ketiga, taksirul khutbah wa tatwilu as-salah. Termasuk di antara sesuatu yang dianjurkan di dalam khutbah Jumat adalah memendekkan khutbah dan memanjangkan sholat. Memendekkan khutbah dan memanjangkan sholat. Memendekkan khutbah ini maksudnya ya bukan berarti khutbahnya hanya 1 menit 2 menit ya. Berkhutbahlah, tapi jangan kepanjangan. Ya. Sampaikan khutbah dengan ringkas, tapi padat. Ya. Jangan sampai kita ketika berkhutbah itu isinya sedikit, tapi kita jelaskan dengan panjang lebar. Ya. Isinya 2 poin, 3 poin, tapi bicara sampai 1 jam ketika khutbah Jumat. Ini tentunya tidak baik ya. Bukan haram, bukan. Tapi tidak baik. Khutbah Jumat itu 10 menit cukup. Ya. 10 menit khutbah pertama, 10 menit khutbah kedua misalnya. Atau 10 menit khutbah pertama, 5 menit khutbah kedua. Cukup. Kemudian setelah itu sholat. Ya. Sholatnya sebaiknya dipanjangkan. Khutbahnya dipendekkan, kemudian sholatnya dipanjangkan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berkhutbah beliau seringnya memendekkan khutbah. Seringnya seperti itu. Itu keadaan mayoritas khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada hadis dari sahabat Ammar ibn Yasir. Beliau mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna tula salatir rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Sesungguhnya panjangnya salat seseorang. Maksudnya di sini seseorang adalah khatib. Sesungguhnya panjangnya salatnya khatib ketika salat Jum'ah dan pendeknya khutbahnya dia itu tanda dalamnya dia dalam memahami agama. Itu tanda kealiman dia. Tanda bahwa dia punya pemahaman yang mendalam tentang agama Islam. Inilah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'atilu hadhihi salah. Maka panjangkanlah salat ini, yaitu salat Jum'ah. Wa aqsiru hadhil khutab. Dan jadikanlah khutbah-khutbah Jum'ah itu pendek. Fa inna minal bayani la sihra. Karena sesungguhnya sebagian dari penjelasan itu sihir. Ya. Sebenarnya sebagian dari penjelasan itu sihir, atau maksudnya sesuatu yang bisa berpengaruh seperti pengaruh sihir terhadap seseorang. Ketika seseorang benar-benar serius dalam berkhutbah, dia menggarap khutbahnya dengan sangat baik, maka pengaruh khutbah itu akan sangat luar biasa terhadap kaum muslimin yang mendengarkannya.
sebagaimana sihir itu pengaruhnya terhadap seseorang sangat kuat, maka ada penjelasan atau khutbah yang seperti itu pengaruhnya terhadap manusia. Pengaruhnya sangat kuat. Maka hendaknya kita serius dalam menggarap khutbah-khutbah Jum'ah kita, ya. Kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, dan tujuan kita agar memberikan pengaruh baik yang kuat kepada para jamaah salat Jum'ah. Jadi sahabat Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat salatuhu qasda wa khutbatuhu qasda." Aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah salat Jum'ah. Aku pernah salat Jum'ah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salatnya beliau itu pertengahan, begitu pula khutbahnya beliau pertengahan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, la yutilul mau'izata yaumal jum'ah wa innama hunna kalimat yasirat. Beliau dahulu tidak memanjangkan nasihat beliau di hari Jum'ah. Maksudnya ketika khutbah, beliau nasihatnya tidak panjang-panjang. Nasihatnya ringkas-ringkas. Wa innama hunna kalimat yasira. Ya, khutbahnya beliau itu hanya beberapa kalimat yang sedikit. Ini keadaan mayoritas khutbah Jumat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya, kadang-kadang beliau juga memanjangkan khutbahnya. Ini yang sering tidak diketahui oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak selalu memendekkan khutbahnya. Ketika keadaan diperlukan, beliau bisa memanjangkan khutbahnya. Baik, pertanyaannya, kenapa beliau sering memendekkan khutbahnya? Bukankah itu kesempatan yang sangat bagus ya untuk menyampaikan banyak pesan kepada kaum muslimin? Kenapa beliau memilih khutbah dengan waktu yang pendek? Ada beberapa faedah. Di antaranya, ya, kalau khutbah itu ringkas, maka bisa lebih jauh dari sifat membosankan. Coba bayangkan kalau jamaah itu mendengarkan khutbah sampai 1 jam. Ini pasti ada kebosanan di situ. Lama 1 jam itu. Tapi kalau hanya 10 menit, ya, mendengarkan hanya 10 menit. Ini tidak membosankan. Apalagi kalau khatibnya benar-benar berusaha untuk menjadikan khutbahnya menarik. Dengan kalimat-kalimat yang ringkas, yang maknanya padat, ya, maka para jamaah sholat Jum'ah akan tertarik untuk mendengarkan, ya, dan berusaha untuk menghilangkan kantuk yang menyerangnya. Kemudian di antara manfaatnya ketika khutbah itu ringkas, jamaah akan mengingat, ya. Akan mudah diingat atau lebih mudah diingat. Coba bayangkan kalau misalnya khutbah kita 1 jam. Mungkin setelah khutbah para jamaah lupa ya apa yang dibicarakan sama khatib ini tadi. Banyak yang dilupakan oleh jamaah dari isi khutbahnya. Beda kalau khutbahnya cuma 5 menit, khutbahnya 10 menit, maka topik yang dibicarakan akan lebih mudah diingat. Ya. Dan khutbah ini kan setiap pekan, ya. Setiap pekan. Jadi walaupun sedikit, ya, kalau
setiap pekan, insya Allah lama kelamaan akan menjadi banyak. Ya, ini dua faedah yang sangat besar ya dari ringkasnya khutbah. Yang pertama, agar menghindarkan keadaan bosan ya dari para jamaah. Yang kedua, agar lebih mudah diingat oleh para jamaah. Ada manfaat yang ketiga. Manfaat yang ketiga itu meringankan para jamaah. Karena ada beberapa jamaah itu yang waktunya tidak banyak ya. Jadi mereka hari Jumat masih masuk kantor ya, masih masuk kerja. Ada jam, ada alokasi waktu yang tidak banyak. Mungkin dikasih alokasi waktu 1 jam. 1 jam itu ada sholat Jum'ah, ada juga makan siangnya. Coba bayangkan kalau misalnya khutbahnya itu setengah jam lebih. Padahal orang ini harus kembali ke tempat kerjanya. Dia belum makan. Ini akan memberatkan jamaah. Makanya ya, para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, sebisa mungkin kalau kita menjadi khatib untuk meringkas khutbah kita. Ya sebagaimana dahulu dituntunkan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika keadaan-keadaan tertentu ya, kita melihat khutbahnya penting untuk dipanjangkan, maka tidak masalah ya memanjangkan khutbah sesekali. Tidak masalah kita memanjangkan khutbahnya sesekali. Dan hal ini juga pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini bahwa telah valid di dalam riwayat-riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu berkhutbah dengan surat Qaf. Berkhutbah dengan apa? Dengan surat Qaf. Surat Qaf itu hampir 3 halaman. Kalau misalnya surat Qaf itu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau bacanya biasanya tartil, maka ini lumayan panjang. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan membaca apa? Surat Qaf. Jadi dalam khutbahnya, bukan dalam salatnya. Dalam khutbahnya yang beliau baca surat Qaf. Ya dari awal sampai akhir. Ini kalau dibaca secara tartil, ya lumayan panjang. Pernah juga beliau berkhutbah dengan membaca surat Al-Mulk. Ya, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalau dibaca secara tartil, ya, kemudian berhenti di setiap ayatnya, maka ini akan menjadikan khutbah panjang. Ya intinya, memanjangkan khutbah ketika dibutuhkan juga tidak masalah. Ya, ini sesuatu yang juga ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya jangan panjang terus. Yang panjang itu kadang-kadang saja. Kita harus membiasakan diri untuk meringkas khutbah kita. Sebisa mungkin diringkas. Satu khutbah, ya, kalau bisa 10 menit. Kalau bisa lebih kurang atau lebih pendek dari itu, lakukan. Tapi ya khutbah kita harus kita jadikan benar-benar berkualitas ya. Jangan sudah khutbah 5 menit, khutbahnya nggak berkualitas lagi. Ya, jangan seperti itu, sudah pendek. Ya jangan sampai kita asal-asalan. Jangan sampai kita menjadikan khutbah kita itu ecek-ecek. Enggak. Persiapkan dengan baik. Persiapkan dengan baik. Sehingga walaupun khutbahnya ringkas, tapi banyak sekali manfaatnya bagi para jamaah. Kalau tidak bisa 5 menit, Ustaz, susah 5 menit itu, Ustaz. Ngomong apa 5 menit? Maka jadikan 10 menit misalnya. Atau maksimal
Satu khutbah 15 menit. 15 menit itu udah lama. Ya, sudah lama sekali. Kalau bisa 10 menit ya. Jadi satu khutbah 10 menit. Khutbah yang kedua, misalnya 10 menit lagi, ya berarti sudah 20 menit, itu sudah lama. Kalau bisa, khutbah kedua lebih ringkas daripada khutbah pertama. Ya, bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa khutbah Jum'ah yang kedua itu untuk penutupan saja. Untuk penutupan saja. Sehingga dia jauh lebih pendek daripada khutbah keduanya. Ya, intinya para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, kita harus memperhatikan kebutuhan para jamaah. Kita juga harus memperhatikan keadaan para jamaah. Misalnya ya, ketika sedang sholat Jum'ah, langit mendung, padahal jamaah membludak. Ini kalau khutbahnya lama, ya, akhirnya para jamaah tidak tenang, ya, tidak tenang pikirannya. Apalagi yang di luar-luar itu. Karena sudah mendung, kalau khutbahnya lama, bisa jadi nanti turun hujan. Dan mereka basah semua. Ketika keadaannya seperti itu, maka kita juga harus menyesuaikan panjangnya khutbah kita. Begitu pula ketika sholat ya. Misalnya ketika sholat, mendung sudah hitam. Maka jangan sampai sholatnya kita lama. Walaupun pada asalnya sholat yang lama ketika sholat Jum'ah itu disunahkan. Walaupun keadaannya seperti itu. Tapi sekarang keadaan jamaah memerlukan sholat yang pendek, yang ringkas, yang ringan. Ya, tapi dengan tetap menjaga rukun-rukunnya. Maka ringkaskan sholatnya. Ringankan sholatnya. Ini memperhatikan keadaan para jamaah sangat penting sekali. Baik, yang berikutnya, sunnah yang keempat. Qira'atu ayatin minal Qur'ani fil khutbah. Membaca beberapa ayat di dalam khutbah. Ya, membaca beberapa ayat di dalam khutbah. Ini sunnah ya. Ada riwayat dari sahabat Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajlisu bainal khutbataini wa yudhakkiru an-nas wa yaqra'u ayatin minal Qur'an. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah, beliau biasa duduk di antara dua khutbah. Beliau mengingatkan manusia dan beliau juga membaca beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Jadi di sini ada tiga ya hal yang disampaikan oleh Jabir ibn Samurah. Duduk di antara dua khutbah. Yang kedua, beliau dalam khutbahnya itu ya memberikan pengingat ya kepada jamaah, ya memberikan nasihat, ya mengingatkan mereka akan kehidupan akhirat dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga, beliau membaca beberapa ayat dari Al-Quran. Bahkan ya, disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau alaihi salatu wassalam ketika khutbah itu sering membaca surat Qaf. Sampai-sampai banyak dari sahabat itu hafal surat Qaf karena seringnya dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah Jumat. Ini ada sahabat wanita, Ummu Hisham. Ummu Hisham. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimah itu boleh ikut sholat Jumat. Kalau mereka sholat Jumat, ya, sholatnya sah dan menggugurkan kewajiban sholat zuhur. Ummu Hisham mengatakan, radhiyallahu anha, ma hafidtu surat Qaf illa
min fiyyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu biha kulla Jum'ah. Aku tidaklah hafal surat Qaf kecuali dari bibirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidaklah hafal surat Qaf kecuali dari bibirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakhtubu biha kulla Jum'ah. Karena beliau selalu berkhutbah dengan surat Qaf itu setiap Jumatnya. Ya, sampai Ummu Hisham radhiyallahu anha hafal surat Qaf. Saking seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Qaf dalam khutbah Jum'ah beliau. Ya, intinya di dalam khutbah Jum'ah ada sunnah membaca ayat-ayat dari Al-Quran. Ya, terutama surat Qaf. Sunnah yang berikutnya yang kelima, an-nuzulu min 'alal mimbari lis-sujudi idza qara'a bi ayati sajdah. Turun dari mimbar untuk melakukan sujud tilawah ketika membaca ayat yang ada sujud tilawahnya. Ya. Ketika membaca ayat yang ada sujud tilawahnya, ya disunnahkan bagi seorang khatib untuk turun dari mimbarnya dan sujud di bawah. Dan ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari perbuatan beliau. Begitu pula dari Abu Musa, sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Begitu pula dari sahabat Ammar ibn Yasir. Ya, dan ini dari perbuatan mereka, ya, perbuatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, termasuk di antara sunnah khutbah adalah mendoakan kaum muslimin. Ya, kita selipkan doa untuk kaum muslimin. Ada hadis yang tegas menjelaskan masalah ini, namun sayangnya hadisnya lemah sekali. Ya, hadisnya lemah sekali. Dari sahabat Samurah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lil mu'minina fi kulli Jum'ah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu itu meminta ampun untuk kaum mukminin di setiap Jumatnya. Ya, namun hadis ini hadis yang sangat lemah sekali. Ada hadis atau bukan hadis, athar yang sahih. Ada athar yang sahih yang menunjukkan bahwa sunnah, termasuk sunnah di dalam khutbah adalah mendoakan kaum muslimin. Hadis athar ini dari Umarah ibn Ru'aibah. Athar dari Umarah ibn Ru'aibah. Beliau pernah melihat Bishr ibn Marwan berkhutbah di atas mimbar. Dan ketika khutbah, Bishr ibn Marwan mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Apa yang dikatakan oleh Umarah ibn Ru'aibah radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, qabbahallah hatainil yadain. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan buruk dua tangan ini. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala an yaqula hakadha wa asyara bi isba'ihi al-musabbihah. Aku benar-benar telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menambah kecuali dengan memberikan isyarat saja. Isyarat seperti ini. Ini menunjukkan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah itu berdoa. Ketika khutbah ada doanya. Dan ketika beliau berdoa, beliau ya memberikan isyarat dengan jari telunjuknya seperti ini. Tidak dengan mengangkat kedua tangan. Ya. Baik para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Walaupun ya
dalam masalah mengangkat kedua tangan ketika berdoa di khutbah Jum'ah, ya, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, ada yang mengatakan tidak masalah mengangkat kedua tangan ketika khutbah. Tapi karena ada athar ini, ya, maka yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan sunnahnya tidak mengangkat tangan ketika berdoa di khutbah Jum'ah. Tapi yang disunnahkan adalah memberikan isyarat dengan jari telunjuk ketika berdoa. Ketika berdoa, sunnahnya adalah mengangkat jari telunjuk. Karena ada athar ini. Athar dari sahabat Umarah ibn Ru'aibah. Bahwa Rasulullah SAW ketika khutbah itu tidak menambah, ya, kecuali dengan menunjuk atau memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Ya, ini maksudnya adalah ketika beliau berdoa. Mungkin bisa dikecualikan dalam hal ini untuk doa istisqa, ya. Untuk doa istisqa. Jadi suatu ketika, ya, Rasulullah SAW pernah berkhutbah di sholat Jum'ah. Kemudian datanglah Arab Badui. Datang Arab Badui langsung meminta kepada Rasulullah SAW untuk mendoakan kaum muslimin, karena ketika itu sedang dalam keadaan kekeringan. Arab Badui ini mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ladang-ladang sudah kering, banyak hewan yang mati. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat perkataan orang ini atau mendengar perkataan orang ini, beliau langsung mendoakan, ya. Beliau langsung berdoa dengan apa? Dengan mengangkat kedua tangan. Ini di dalam khutbah Jum'ah. Maka karena adanya hadis ini, ya, bisa dikecualikan masalah berdoa untuk minta diturunkan hujan. Ketika minta istisqa, maka boleh sang khatib atau dianjurkan bagi sang khatib untuk mengangkat kedua tangan. Kemudian para jamaah sekalian rahimanallah, mengangkat kedua tangan ketika berdoa itu lebih baik dikumpulkan seperti ini. Ya, dua tangannya disatukan, bukan seperti ini. Anda katakan yang lebih afdal, ya, saya tidak mengatakan ini haram, tidak. Tapi lebih afdalnya dengan menyatukan kedua tangan, ya. Wallahu ta'ala alam. Para jemaah sekalian rahimanallah, ini yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini, yaitu tentang sunnah-sunnah dalam khutbah Jum'ah. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi pagi ini langsung dari kota Kudus. Dan untuk berikutnya kita akan angkat beberapa pertanyaan. Silakan bagi Anda sahabat Roja bisa berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 021 823 6543 atau melalui line telepon. Baik, kita angkat terlebih dahulu line telepon, kami persilakan. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak dikecilkan terlebih dahulu televisinya atau radionya. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Bapak?
Halo. Ustaz, mau tanya Ustaz. Oh baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, bagaimana kita mengikuti imam? Imam itu kalau mau ke masjid, dia merokok Ustaz. Baik, itu saja Bapak. Iya, apakah kita bagaimana Ustaz ya? Kalau dia merokok, dia datang langsung dia merokok, langsung dia imam Ustaz. Gimana pendapatnya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Kurang begitu jelas di kami pertanyaan. Baik Ustadz, kami ulang pertanyaannya dari Bapak tadi yang bertanya terkait dengan bermakmum kepada imam yang merokok Ustadz. Bahkan sebelum sholat dia merokok terlebih dahulu. Mohon nasihatnya Ustadz. Baik, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Pendapat yang kuat ya dalam masalah rokok, bahwa rokok itu diharamkan. Ya. Rokok itu diharamkan. Ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Kenapa demikian? Karena telah terbukti dengan bukti ilmiah yang sangat kuat bahwa rokok itu merugikan kesehatan. Rokok itu sangat besar mudaratnya, baik kepada perokoknya sendiri maupun kepada orang lain yang ada di sekitar perokok itu. Ya. Baik untuk perokok aktif maupun untuk perokok pasif, ya, itu sangat membahayakan kesehatan. Ya, makanya di dalam setiap bungkus rokok itu sekarang diwajibkan untuk ditulis merokok membunuhmu. Ya, dan membunuh tidak boleh. Siapa yang mengatakan membunuh itu dibolehkan? Ya, membunuh tidak bisa dikatakan makruh ya. Membunuh itu diharamkan. Ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya mengatakan la darara wa la dirar. Ya, tidak boleh ada kemudaratan baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Dan rokok jelas ya memberikan mudarat yang besar kepada diri sendiri, juga memberikan mudarat yang besar kepada orang lain. Kalau saja rokok itu tidak ada mudaratnya kecuali mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya, itu saja sudah cukup untuk menjadikannya haram. Ya, karena bau rokok itu sangat mengganggu. Ya, sangat mengganggu. Baik bau rokok dari asapnya maupun bau rokok yang tertinggal di baju atau tertinggal di mulut setelah seseorang merokok. Itu sangat mengganggu. Dan mengganggu orang itu haram atau makruh? Haram, ya. Mengganggu manusia itu haram, ya. Ini masalah rokoknya. Bagaimana ketika orang yang menjadi imam itu ternyata perokok? Bolehkah kita sholat di belakangnya? Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ada kaidah yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Kaidahnya berbunyi, orang yang sholatnya sah untuk diri sendiri, maka sholatnya dia sah untuk orang lain. Ini kaidah umumnya seperti itu ya. Nanti ada pengecualian. Ya. Ada pengecualian, tapi defaultnya seperti ini. Standarnya seperti itu. Orang yang sholatnya sah untuk diri sendiri, maka sholatnya itu bisa sah untuk orang lain. Maksudnya ketika seseorang itu sholat sendiri sah, maka dia juga bisa menjadi imam bagi orang lain. Kalau kita ditanya, apakah orang yang merokok itu sholatnya sah? Maka kita akan menjawab, iya sholatnya sah. Sholatnya sah. Rokoknya itu tidak mempengaruhi sholatnya, karena rokoknya, kalau kita katakan itu kemaksiatan, ya itu kesalahan dia di luar sholat. Sholatnya selama memenuhi syarat rukunnya, ya sholatnya sah. Ini seperti orang yang misalnya ketika sebelum sholat dia berbohong, berdusta.
Dusta, dosa besar. Ya. Misalnya sebelum sholat orangnya melakukan dosa ghibah. Ghibah, dosa besar. Ya. Sebelum sholat orangnya mencuri. Mencuri, dosa besar. Ya. Kemudian setelah itu dia sholat. Apakah sholatnya tidak sah? Jawabannya sholatnya sah. Ya. Sholatnya sah. Selama memenuhi syarat rukunnya. Ya, jadi imam yang dia kecanduan rokok atau dia biasa merokok di luar sholatnya, tetap ya sah sholatnya. Dan sholat makmumnya juga sah. Namun para jemaah sekalian rahimakumullah, sebaiknya ya ketika kita menentukan pemimpin sholat kita memilih orang-orang yang benar-benar baik ya. Benar-benar baik, yang terbaik di tengah-tengah kita. Misalnya orang yang hafal Al-Quran, bacaannya bagus, takwanya tinggi, tidak menampakkan hal-hal yang tidak pantas ya. Harusnya kita ketika menentukan pemimpin di dalam salat kita, harusnya kita milih yang terbaik ya. Sebagaimana dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya yang menentukan imam itu jamaah masjid, ya dirundingkan lagi, musyawarah lagi untuk menentukan siapa yang paling berhak menjadi imam ya. Dan gunakan kriteria-kriteria yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. SOP-nya sudah ada. Tinggal kita terapkan. Ya, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang berhak menjadi imam kalian adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ini yang disebutkan pertama kali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan itu sebagai standar utama. Coba lihat ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sekelompok sahabat mendapatkan pesan ini, kemudian mereka sholat di tengah jalan karena waktu sholat sudah datang, mereka langsung menerapkan itu. Mereka melihat ini siapa yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ternyata yang mereka dapati orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya anak baru berusia 7 tahun. Baru berusia 7 tahun atau bahkan masih kurang dari 7 tahun. Dan itu yang mereka jadikan sebagai pemimpin dalam salat mereka. Kenapa? Karena mereka mendapatkan pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhak menjadi imam untuk kalian dalam salat kalian adalah yang paling banyak hafalan Al-Quran. Padahal di dalam rombongan itu ada orang-orang yang sudah tua. Orang-orang yang sudah tua ada di rombongan itu. Tapi karena mereka mendapatkan pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang menjadi imam itu harusnya yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, mereka menjadikan anak berusia 7 tahun atau kurang ini menjadi imamnya. Kita harusnya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menentukan siapa yang berhak menjadi imam. Bukan menjadikan umur yang sudah lanjut sebagai standar yang paling penting. Yang akhirnya menjadikan sholat menjadi kurang menarik ya. Karena imamnya sudah lanjut usia. Kemudian bacaannya juga banyak yang masih tidak benar ya. Karena standarnya yang pertama adalah lanjut usia. Saya sampaikan ini karena memang banyak sekali di masjid-masjid kaum muslimin yang menjadikan lanjut usia ini sebagai standar utama seseorang menjadi imam. Lanjut usia dan ya
ibadahnya dan kelihatan atau lanjut usia dan saleh. Ya, ini biasanya yang menjadi standar utama seseorang menjadi imam di masjid-masjid. Maka ini kurang tepat ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan standar utamanya adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ya, dan tentunya setelah ya bacaan Al-Qur'annya bagus ya. Jadi harusnya kita menjadikan standar itu sebagai standar utama. Karena inilah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita jadikan ini sebagai standar utama, maka insya Allah ya, imamnya akan lebih menari, ya, suaranya akan lebih merdu, ya. Jamaah juga akan lebih semangat dalam mengikuti sholat berjamaah di masjid. Ya. Para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita langsung dari kota Kudus. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini membawa ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan amal-amal soleh. Mohon maaf atas banyaknya pertanyaan yang belum bisa kita angkat di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kajian mendatang, khususnya bersama Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala di setiap hari Senin pagi pukul 6 kurang sampai dengan selesai. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.